Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi sahabat-sahabat penggiat desa atau perangkat desa, hari ini saya akan membagikan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi SDGs Desa terkait dengan input kuesioner desa. Sebetulnya untuk pendataan SDGs Desa ini secara total keseluruhan ada sebanyak 25 lembar, yaitu sebanyak 7 lembar untuk kuesioner desa, 12 lembar untuk kuesioner rukun tetangga atau RT, 3 lembar untuk rumah tangga atau kepala keluarga, dan 3 lembar untuk kuesioner individu. Jadi jika di total itu ada sebanyak 25 lembar kuesioner yang harus diinput di aplikasi pendataan SDGs Desa. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini untuk input kuesioner desa. Kita masuk ke aplikasi SDGs Desa yang sudah di-download di Play Store. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk, kemudian kita masukkan username. Username itu karena saya PDP, maka menggunakan username, nick, KTP saya sendiri. Selanjutnya kita isi kolom password. Karena saya PDP, kemudian dikasih password adalah nomor handphone saya sendiri. Oke, kita langsung klik masuk. Kita tunggu. Biasanya kalau misalkan ada gangguan seperti ini, maka kita keluar terlebih dahulu. Kita close seluruh aplikasi, lalu kemudian kita klik kembali aplikasi SDGs Desa. Maka biasanya otomatis langsung masuk ke dashboard utama. Di sini ada beberapa form tombol, yaitu pertama form survei desa, kemudian tombol survei RT, kemudian tombol survei keluarga, kemudian tombol survei individu. Nah, kemudian hasil survei desa, hasil survei RT, hasil survei keluarga, dan hasil survei individu. Nah, kemudian untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, alangkah lebih baiknya untuk mengisi terlebih dahulu profilnya, yaitu di kolom tombol profil. Oke, sebelumnya untuk sahabat-sahabat perangkat desa, utamanya untuk sekretaris desa, untuk penggunaan aplikasi SDGs ini harus menunggu username dan password yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Desa. Itu diberikan setelah perangkat desa atau pemerintah desa mengirimkan SK Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa. Semakin cepat bapak-bapak atau ibu semuanya dalam menyampaikan data tersebut, data SK tersebut ke kementerian, maka akan semakin cepat akan mendapatkan username dan password dari Kementerian Desa. Oke, kita langsung saja masuk di survei desa. Kita klik survei desa. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ini adalah kolom lokasi, kemudian kolom pemerintahan desa, kemudian kolom musyawarah desa, kemudian kolom regulasi, kolom APBD, kemudian kolom aset desa, kolom layanan, kemudian kerjasama, lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, kemudian ini kolom BUMDes, kemudian unit usaha BUMDes, infrastruktur, dan lainnya. Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Semoga saja ini bisa memberikan gambaran kepada sahabat semua. Pertama, lokasi. Karena ini adalah aplikasi berbasis Android, maka jadi di sini kita harus terlebih dahulu mengklik ini foto balai desa, tinggal klik. Jika sudah ada di folder, maka tinggal menampilkan gambarnya, memilih gambarnya, kemudian akan tampil di kolom ini. Nah, kemudian di sini isikan juga email desa, website desa apabila sudah ada, kemudian alamat Facebook, Twitter, Instagram desa, YouTube desa.
Nah, kemudian di sini ada status pemerintahan desa. Apakah nanti di tempat sahabat semuanya, apakah itu nanti statusnya desa, kelurahan, kampung, negeri, atau gampong? Biasanya ini berdasarkan dengan ketetapan yang digunakan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian di sini juga ada kolom jumlah RW, jumlah RT. Nah, di sini ada kolom yang berwarna abu-abu. Ini artinya untuk diisi secara manual. Nah, kemudian ada yang berwarna biru, ini seperti desa, ini adalah pilihan option pilihan, jawaban option pilihan. Kemudian di sini juga ada ditanyakan tentang SK pendirian desa. Kemudian SK pendirian desa, ada peta desa, ada atau tidak tinggal dijawab. Kemudian SK bupati terkait dengan peta desa. Nah, kemudian di sini juga ada topografi perluasan wilayah. Kemudian ada pertanyaan juga kantor kepala desa, ada di sini ada layak, kemudian ada tidak layak, kemudian tidak ada. Nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, sahabat-sahabat sekalian. Tinggal disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian kepemilikan kantor, apakah ini aset desa atau bukan aset desa. Kemudian lokasi kantor, di dalam desa atau di luar desa. Karena bisa jadi ada satu desa, lokasi kantor desanya itu berada di luar desa untuk sementara waktu karena terkait hal tertentu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di sini di kolom terakhir ada satu lagi, jam kerja di kantor desa. Di sini apakah tidak menentu atau ada jadwal kerjanya. Ini harus diisi sebaik mungkin sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, kemudian ini ada kolom pemerintahan desa. Ini jabatan kepala desa. Ini dikhususkan untuk yang melakukan input data ya. Ini di sini ada jabatannya, misalkan yang input adalah sekretaris desa, maka diisi sekretaris desa, nama pejabat, misalkan di sini adalah namanya Ahmad, kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian input nik, nomor handphone. Nah, kemudian dituliskan juga di sini periode menjabat sebagai sekretaris desa dari kapan sampai kapan. Nah, selanjutnya ada kolom musyawarah desa. Ini musyawarah desa ini adalah sesuai dengan siklus tahunan terkait dengan perencanaan desa ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil seperti musyawarah desa khusus terkait dengan perubahan jumlah warga penerima BLT dana desa. Di sini disebutkan untuk musyawarah desa itu di bulan keberapa, misalnya untuk bulan ke-1 atau kedua. Di sini agenda musyawarah yaitu biasanya musyawarah pembangunan desa Musrembangdes untuk tahun 2022. Nah, kemudian di sini ada ditanyakan ada dokumen hasil musyawarahnya atau tidak. Di sini ada opsi pilihan ya atau tidak. Kemudian unsur masyarakat yang hadir ini bisa dipilih lebih dari satu. Ketik lainnya misalkan di sini ada warga difabel seperti itu. Tinggal diinput sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Kemudian regulasi RPJM desa diketikkan ini berlaku sampai tahun berapa sampai berapa. Kemudian RKP desa apakah ada atau tidak untuk tahun 2021. Kemudian juga terkait dengan regulasi, ini entry regulasi terkait dengan peraturan-peraturan yang pendukung terkait dengan yang ada di desa. Kemudian keberadaannya apakah ada atau tidak. Nomor dokumen diisikan, kemudian bulan diisikan, kemudian tahun diisikan. Nah, kemudian di kolom APBDes di sini ini adalah APBDes tahun 2021. Anggaran pendapatannya berapa diisikan, dana desa dari APBN berapa, pendapatan PADes-nya berapa, kemudian DBHP-nya berapa, alokasi dana desanya atau siltapnya berapa, bantuan keuangan provinsinya atau banpropnya berapa, bantuan keuangan kabupaten berapa.
hibah dan sumber lainnya. Di sini semua bisa diisi berdasarkan dengan APBD tahun 2021, dan menurut saya ini adalah APBD perubahan setelah adanya penambahan alokasi untuk PPKM mikro sebesar 8%. Oke, selanjutnya ada kolom aset desa. Di sini nama aset misalkan tanah desa atau pasar desa atau apapun itu sesuai kondisi lapangan harus diisi. Volumenya tinggal diklik, kemudian diisi satuannya di sini apakah unit atau hektar. Kalau misalkan pasar desa berupa kios atau los itu diisi dengan unit. Kemudian di sini ada nilai rupiah. Karena kemudian ini adalah aset desa, maka ada taksiran nilai rupiah dari aset tersebut. Apakah nilainya sampai ratusan juta atau kemudian sampai miliaran, itu harus di-input di kolom di pertanyaan nilai dari aset desa itu. Nah, di sini ada layanan. Kemudian di layanan itu ada sarana prasarana ditanyakan. Komputer PC digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan atau tidak ada. Ini harus diisi sesuai lapangan. Internet, kemudian ada pertanyaan internet berfungsi dengan baik atau tidak. Kecepatan akses internet ini juga ada opsi pilihannya. Ini tergantung biasanya dari, kalau misalkan menggunakan pribadi dari providernya, kalau misalkan internet bantuan dari pemerintah, itu juga harus disampaikan keluhan-keluhannya. Kemudian sistem informasi desa, apakah di desa masih menggunakan sistem informasi papan desa, papan informasi desa atau menggunakan website, ini harus diisi. Sistem keuangannya digunakan atau tidak. Di sini juga di-input ditanyakan terkait dengan berapa jumlah surat keterangan tidak mampu yang sudah dibuat desa. Kemudian jumlah penduduk belum merekam KTP di sini ditanyakan. Nah, di sini nanti diisi juga apakah pelayanan di desa selama ini apakah baik atau tidak. Kemudian ditanyakan juga apakah ada data statistik desa. Ini ditanyakan ada atau tidak. Nah, kemudian di sini ketersediaan data SDGs desa tahunan apakah ada atau tidak. Ini biasanya menggunakan data-data yang sudah ada, data-data sekunder, misalnya data jumlah penduduk miskin, kemudian data jumlah angka pendidikan di desa. Itu adalah data-data penunjang untuk pendataan SDGs desa. Nah, kemudian apakah data SDGs desa sudah digunakan untuk RKPDes dan APBDes terakhir? Kalau menurut saya SDGs desa karena baru akan dilakukan pada tahun ini, maka kita bisa isi tidak, karena pendataannya pun baru dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Mei. Nah, kemudian di sini disebutkan nama pendamping desa. Ini bisa disebutkan nama pendamping lokal desanya jika ada pendamping lokal desanya, atau langsung pendamping desa kecamatannya jika tidak ada PLD di desa tersebut. Di sini ada juga kolom terkait kerjasama. Ada kerjasama antar desa, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga. Di sini juga dijelaskan kerjasama antar desa dengan pemerintah daerah, dengan swasta, dengan lembaga internasional, nanti tinggal diisikan saja. Nah, kemudian di sini ada LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nama LKD disebutkan biasanya LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, tinggal diisi. Kalaupun misalnya ada lebih dari satu lembaga kemasyarakatan desa, menurut saya isi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini nama lembaga di sini disebutkan misalkan PKK atau LPM, tinggal sebutkan satu saja, kemudian jumlah pengurusnya, jumlah anggotanya disebutkan. Tidak harus semua masuk di sini. Nah, kemudian di sini ada BUMDes. Di sini disebutkan nama BUMDes,
nama BUMDesnya apa, emailnya, webnya bila ada, YouTube. Kemudian modal awal di sini harus diinput sesuai dengan data yang ada di lapangan. Di sini ditanyakan juga pembina atau komisaris, ini adalah kepala desa. Kemudian pengawas, ini biasanya adalah tokoh masyarakat atau BPD. Kemudian nama direksi di sini diisikan juga sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu apakah harus diisi ketika BUMDesnya vakum? Maka jika kondisi BUMDesnya sedang vakum atau belum berdiri, menurut saya ini tidak harus diisi. Oke, selanjutnya kita bahas di kolom unit usaha BUMDes. Ini adalah bagian dari unit usaha BUMDes, misalkan unit perdagangan umum, unit jasa, kemudian unit lainnya yang harus diisi. Nah, yang terakhir adalah kolom infrastruktur dan lainnya. Di sini ditanyakan sarana transportasi yang biasa digunakan sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor kecamatan itu, apakah ada sarana angkutan umum, kendaraan pribadi atau apa. Ini adalah mayoritas yang digunakan warga setempat. Kemudian biayanya diketikkan. Di sini ada ditanyakan juga berapa sarana transportasi ke kantor kabupaten, sarana transportasi ke kecamatan lainnya, sarana transportasi ke kantor kabupaten lainnya. Di sini ditanyakan juga berapa jumlah pengadaan barang dan jasa setahun terakhir. Artinya jika setahun terakhir maka dihitungnya dari mulai 2020. Pengadaan barang jasa setahun terakhir berapa dituliskan saja. Kemudian berapa jumlah publikasi, papan, website dan lain terbuka pengadaan barang dan jasa di desa setahun terakhir. Ini terkait dengan publikasi, baik itu di papan di papan informasi desa, kemudian di website desa ini berapa jumlah publikasi. Nah, kemudian posyandu, jumlah posyandu di desa ada berapa, jumlah ibu yang terdapat di posyandu tersebut ada berapa, jumlah ibu hamil terdaftar di posyandu ada berapa, jumlah ibu melahirkan di posyandu di seluruh desa, di satu desa di seluruh posyandu itu ada berapa, jumlah ibu meninggal karena melahirkan itu ada berapa. Kemudian ditanyakan juga di sini apakah posyandu menangani kesehatan jiwa atau tidak. Ini ada opsi pilihan ya atau tidak. Kemudian lingkungan, apakah desa memiliki hutan konservasi. Ini biasanya adalah hutan milik perhutani yang khusus untuk konservasi, misalkan tanaman tertentu atau pohon tertentu. Kemudian luas kerusakan hutan konservasi tahun sebelumnya, ini dituliskan. Di pertanyaan terakhir ini, apakah ada populasi satwa terancam punah? Di sini jawab ya atau tidak. Misalnya di sini ada harimau, ada badak, ada owa. Kemudian berapa jumlah satwa terancam punah? Ini diisi jika di kawasan desa tersebut memiliki kawasan hutan konservasi. Oke, demikian adalah tata cara bagaimana melakukan pendataan SDGs desa melalui aplikasi, melakukan input data SDGs desa, survei desa di aplikasi SDGs desa. Jika semua sudah tersimpan, sudah terisi, maka tinggal klik kolom simpan. Ini sudah tersimpan dengan baik. Karena survei desa itu hanya satu, maka ini mengisinya hanya satu kali, tidak harus banyak. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga tutorial ini membantu sahabat-sahabat semua di seluruh Indonesia, dan semoga semua diberikan kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Desapedia dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi bermanfaat terkait dengan desa dan pendataan SDGs desa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.